1 miliar dibagi 200 juta berarti sama dengan 5. Begitu kita beli mesin lagi senilai 200 juta lagi, maka nilai dari mesin turnovernya berapa? 1 miliar dibagi 400 juta sama dengan 2,5. Berarti turun tuh dari 5 turun ke 2,5. Dibiarin nggak kayak gini? Yang berikutnya lagi, inventory dihadirkan agar terjadi aktivitas jualan. Jadi kalau nggak pengen jualan nggak usah ngadain inventory. Pelanggan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis cari untung, hadirkan inventory. Maka inventory kalau kebanyakan juga akan merugikan kita. Mengapa harus ada inventory? Tujuannya pertama ya, dibaca sendiri, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Biar pasti, biar bisa produksi setiap hari, maka inventory harus ada. Coba kalau misalnya inventory nggak ada, ayo tepungnya dipakai, sorry pak, tepung nggak ada gitu. Yaudah pakai apa kayak gitu. Mempersiapkan stok apabila ada keperluan mendadak. Nah jadi kalau mendadak, pak kami butuh orderan cepet nih pak, besok harus sudah jadi. Apa, tepung ada, gula ada, ini ada, semua ada. Jadi inventory fungsinya begitu. Lalu kemudian mengantisipasi perubahan harga pada pasar. Pasar mondar-mandir harganya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kita punya inventory, maka minimal bisa ngejagain. Walaupun ada cara lain kita bisa ngejagain inventory. Kita biasa sebut dengan spending profile management. Kalau ada waktu kita ngobrol di situ. Gimana kalau produk kita butuhnya banyak, tapi suppliernya banyak. Kalau produk butuhnya banyak, suppliernya dikit. Suppliernya dikit, butuhnya dikit. Suppliernya dikit, butuhnya banyak. Nah itu ada metriknya, spending profile. Bahas di sini waktunya habis. Itu 1 hari sendiri bahasnya. Mengantisipasi perubahan harga pada untuk mengantisipasi perubahan pada tren supply and demand. Menjaga keberlangsungan produksi. Jenis inventory. Ya, ada yang inventory bahan baku dihadirkan untuk diproduksi. Ada lagi inventory barang setengah jadi, didatangkan udah setengah matang tuh. Jadi misalnya kayak kita nih restoran gitu ya, beli bumbu udah jadi udah nggak pakai ngedatengin merica, nggak pakai ngedatengin bawang merah, bawang putih, ya, karena mereka sibuk di film, jadi susah juga ngedatenginnya kan. Setengah jadi, atau bisa jadi kita bikin sendiri, atau kita bikin perusahaan produksi yang kerjaannya bikin bahan baku menjadi barang setengah jadi. Nah, perusahaan kita ngambil di situ. Atau bisa juga persediaan barang jadi. Ya. Tapi kalau barang jadi-jadian nggak ada di sini. Ada juga persediaan bahan pelengkap, bahan penolong, plastik, bungkus, tali gitu ya. Apalagi pak? Pita, kancing, ya. Bisnisnya kuliner berarti butuh tusuk gigi, nah, itu penolong. Karena kalau nggak ada tusuk gigi nanti susah ditanyain sama orangnya. Tusuk gigi mana pak? Maaf masih dicuci. Susah, repot nanti. Persediaan pemeliharaan perbaikan operasional, oli, terus spare part, terus apa lagi? Baut, mur dan lain sebagainya. Itu harus punya listingnya dan harus dihadirkan di perusahaan, tapi menghadirkannya kalau dibutuhkan. Kalau nggak butuh, nggak usah dihadirin. Contoh, Pak, sebelah saya jualan oli, ya nggak usah stok oli. Kalau butuhnya oli hanya pada saat siang. Nanti Pak, kalau butuhnya malam hari gimana Pak oli? Butuh malam hari buat apa Pak? Gitu. Menimbulkan biaya, ingat, inventory menimbulkan biaya. Jadi kalau misalnya ada inventory nggak menimbulkan biaya, maka itu nggak benar. Pasti dia menimbulkan biaya. Karena membutuhkan biaya, maka harus dijagain supaya tidak gede-gede amat. Ada nggak yang bisnisnya senang biaya gede? Ada? Walaupun kita mampu. Sorry ya, kalau cuman biaya 20% saya mah nggak level. Kami bisnisnya biaya 40%, bisa gitu? Ngapain biaya murah-murahan? Ada yang gitu? Ada? Ya kalau ada baca surat Al-Isra ayat 26-27. Jangan berboros-borosan. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah satu kartu keluarga sama setan.
Innal mubadirina kana ikhwanan sayatin. Orang yang mubadir adalah saudaranya setan, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra 26-27. Jadi ada yang masih berani boros? Hidup efisien, bisnis pun efisien. Dan kalau Anda muslim, Quran udah ngajarin tuh. Jadi kalau masih suka boros, gua mah beli barang suka-suka gue, duit-duit gue, baca. Ya. Jangan suka boros. Kalau bisanya irit, ya irit. Irit Pak, nanti kelihatan kayak orang nggak punya duit. Ya enggak apa-apa. Karena kan pertanggungjawaban harta itu repot juga. Ntar baca ya di buku Rahasia Harta. Bukunya belum dibikin tapi. Ada biaya tetap yang ditimbulkan nilainya sendiri, ya. Persediaan itu ada biaya tetapnya. Jadi nempel di stok itu, dibeli bayar pakai duit, ya itulah biaya dari inventory. Ada juga biaya variabel yang biayanya nempel di aktivitas mendatangkan, di aktivitas mengelola, di aktivitas menjual. Jadi HPP itu ada 4 macam. Nilai di bahan bakunya sendiri, nilai di inventornya sendiri, 1. Aktivitas mendatangkan, apa? Belanja, berarti ada butuh apa? Butuh pecel gitu kan. Itu HPP itu. Butuh BBM ketika ngambilin barang, BBM-nya HPP. Butuh parkir, parkirnya HPP. Butuh loading, loadingnya HPP. Butuh ongkos kirim, ongkos kirimnya HPP. Yang berikutnya lagi adalah di ketika barangnya sudah di kita. Jadi ini barangnya masih di luar, didatengin ke kita, itu HPP semua tuh Pak. Ya, Pak saya nggak bisa ngitung HPP. Ya kalau darurat masukin expenses. Tapi kalau bisa masukin HPP, karena itu HPP. Cost of goods sold. HPP artinya adalah harga pokok penjualan. Datengin barang dari sini ke perusahaan kita, biaya yang keluar sepanjang proses itu HPP semua tuh. Ya. Nah, kemudian barangnya di perusahaan kita, masuk ke gudang-gudang kita. Selama proses mengelola itu semua biayanya adalah HPP. Listriknya gudang HPP, airnya gudang HPP, petugas penjaga gudang HPP, tukang ngebersihin gudang HPP. Clear? Berikutnya ada biaya untuk menjual atau melepaskan produk tersebut. Biaya komisi per produk, biaya package, biaya apalagi itu? Ongkos kirim, penjualan, biaya loading penjualan, biaya gift untuk penjualan dan sebagainya macam, sehingga barang itu bisa hilang dari perusahaan kita, itu juga HPP. Termasuk ketika bisnis kita mengandung bahan-bahan yang kalau ngilangin harus pakai biaya. Contohnya yang berkaitan dengan B3. B3 untuk nimbun biaya, untuk ngirim biaya, untuk ngalirin aja biaya, ya. Jadi bisnis itu biaya melulu. Di sini maka hati-hati dengan inventory. Berikutnya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan sifat ketergantungannya, berdasarkan kecepatan perputarannya. Harus diperhatikan. Ada yang muternya cepat, ada yang muternya lambat. Di banyak perusahaan yang saya temuin masih menggunakan pola perputaran 3 macam.